Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlinda Arjuni, mahasiswi Poltekkes Kendari dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik dengan NIM P00341019-041. Saya harap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan masih aktif mengikuti perkuliahan daring saat ini. Nah, mengingat ada banyak halangan dan hambatan selama proses pembelajaran daring, ternyata tanpa kita sadari, negara atau bahkan dunia saat ini tidak hanya dihadapi dengan krisis kesehatan di masa pandemi, namun juga dengan krisis pendidikan, krisis ekonomi, dan krisis korupsi. Di mana korupsi ini adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang disusun secara sistematis sehingga sangat sulit untuk memberantasnya. Di mana perbuatan korupsi adalah perbuatan orang yang tidak jujur, yang bermula sebagai tindakan kejahatan yang disusun secara sistematis sehingga korupsi ini sangat mudah masuk dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan pemerintah hingga lingkungan kecil seperti lingkungan keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi sudah merambah di seluruh bidang kehidupan masyarakat, mulai dari bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, di sisi lain ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami makna korupsi yang sebenarnya. Bahkan, banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang salah mengenai makna dari korupsi itu sendiri. Lalu, bagaimana persepsi masyarakat tentang korupsi? Pertama, masyarakat menganggap bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri. Kedua, masyarakat menganggap bahwa korupsi adalah perbuatan mengambil dari uang negara, padahal tindakan atau perbuatan korupsi sangatlah beragam. Ketiga, masyarakat menganggap bahwa korupsi hanya urusan dari penegak hukum, sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak memiliki peran melawan korupsi. Keempat, masyarakat menganggap bahwa pegawai negeri yang menerima komisi dari pekerjaan mereka bukanlah tindakan korupsi. Kelima, masyarakat menganggap bahwa menerima hadiah dari orang yang berurusan dengan kita merupakan bagian dari rasa ungkapan terima kasih. Kemudian yang terakhir, masyarakat menganggap bahwa membayar lebih untuk urusan SIM, KTP, dan surat-surat lain adalah hal yang biasa atau lumrah di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi persepsi masyarakat mengenai korupsi. Lalu apa saja contoh-contoh korupsi atau tindakan korupsi yang tanpa kita sadari terjadi di kehidupan kita sehari-hari dalam lingkungan keluarga? Contoh korupsi di lingkungan keluarga yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berkata bohong atau bersikap tidak jujur kepada orang tua atau saudara. Contohnya, kita mengambil uang kembalian belanja yang diamanahkan oleh ibu. Kedua, korupsi waktu. Contohnya seperti pulang terlambat atau pulang tidak tepat waktu. Ketiga, meminta uang secara berlebihan. Contohnya, meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi dari harga buku yang sebenarnya. Nah, setelah mengetahui contoh-contoh tindakan korupsi di lingkungan keluarga, lalu hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir tindakan korupsi mulai dari lingkungan kecil seperti lingkungan keluarga? Berikut adalah 18 nilai-nilai yang harus kita tanamkan mulai dari lingkungan keluarga sebagai bentuk anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang harus diterapkan mulai dari lingkungan keluarga. Yang pertama, religius. Kedua, jujur. Kemudian toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat keanggotaan. Kemudian, cinta tanah air, menghargai prestasi, tindakan yang bermanfaat bagi orang lain, bersahabat atau komunikatif, kemudian cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Upaya dan peran serta keluarga dalam melawan korupsi haruslah lahir dari kesadaran individual yang ditanamkan mulai dari setiap anggota keluarga, mulai dari ayah, ibu, dan anak-anaknya.
Nah, nilai yang paling penting untuk diterapkan adalah nilai kejujuran, karena nilai kejujuran merupakan dasar untuk menolak perilaku korupsi, karena korupsi berasal dari ketidakjujuran dan ketidaktransparan terhadap suatu hal. Itulah tadi penjelasan mengenai budaya anti korupsi di lingkungan keluarga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.